Mbappe pecahkan rekor Di Stefano. Bologna kalahkan AC Milan dan raih gelar Coppa Italia. Jelang final UEL, Kulusevski malah operasi lutut. Segini harga tiket Indonesia versus Cina. Tom Hai dan Almer City degradasi dari Eredivisie. Dalam lanjutan pertandingan La Liga, Real Madrid menang tipis 2-1 atas Mallorca. Tertinggal lebih dulu dari gol Martin Valgen pada menit ke-11, Madrid bangkit di babak kedua. 2 gol dari Kylian Mbappe pada menit ke-68 dan Jacobo Ramon pada menit ke-95 mengunci kemenangan Madrid tadi malam. Dengan begitu, Madrid memangkas jarak poin dengan Barca yang kokoh di puncak menjadi 4 poin. Di pertandingan lain, Valencia justru kalah 1-0 saat bertandang ke markas Alaves. Sepakan penalti Juan Jordan pada menit ke-79 jadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. Kemenangan ini bikin Alaves kian menjauh dari zona degradasi, sedangkan Los Che tertahan di urutan ke-11. Masih dari Spanyol, 1 gol Kylian Mbappe ke gawang Mallorca ternyata membawa sang pemain menuju rekor luar biasa bersama Real Madrid. Dilansir Tribal Football, setelah mencetak gol tersebut, Mbappe memecahkan rekor yang sudah bertahan selama lebih dari 71 tahun. Dengan tambahan 1 gol, artinya ia sudah mengemas 28 gol dalam 32 pertandingan pada La Liga musim 2024-2025. Itu jumlah terbanyak yang dicetak seorang debutan dalam sejarah Real Madrid di La Liga. Alfredo Di Stefano memegang rekor sebelumnya dengan mencetak 27 gol. Rekor yang sudah bertahan selama 71 tahun itu pun patah sudah. Tetap seputar Real Madrid, klub asal Spanyol itu mendapat saran menarik dari mantan pemainnya, Toni Kroos. Dilansir Madrid Universal, mantan pemain timnas Jerman itu telah menyarankan Madrid untuk merekrut gelandang AC Milan, Gianni Reynders. Menurut Kroos, Reynders bisa jadi bagian penting dari proyek pembangunan kembali skuad Madrid musim depan. Pemain keturunan Indonesia itu telah membuat Kroos terkesan. Kroos menggambarkan Reynders sebagai gelandang yang lengkap. Seseorang yang dapat mengendalikan tempo, berkontribusi dalam bertahan, dan menciptakan peluang. Sementara dari Barcelona, kabarnya klub asal Katalan itu siap melakukan cuci gudang di akhir musim ini. Setidaknya bakal ada 8 pemain yang akan dipersilakan pergi oleh klub. Dilansir Mirror, Barcelona akan mendengarkan segala bentuk tawaran untuk 8 pemainnya itu. Pemain-pemain itu adalah Ronald Araujo, Fermin Lopez, Iñaki Peña, Pau Victor, dan beberapa pemain lagi yang tak disebutkan namanya. Menariknya, tak ada nama Frenkie de Jong di daftar tersebut. Padahal, sang pemain merupakan beban gaji terbesar Barca saat ini. Terbang ke Italia, ada kabar kejutan dari final Coppa Italia. Di luar dugaan, Bologna mampu mengalahkan AC Milan dan mengunci gelar juara. Dilansir ESPN, gol dan Doye jadi penentu kemenangan Rossoblu di laga ini. Milan tak mampu memberikan perlawanan berarti hingga peluit panjang dibunyikan. Ini merupakan trofi pertama Bologna dalam 27 tahun terakhir. Di sisi lain, hasil final Coppa Italia musim 2024-2025 jadi bukti bahwa AC Milan memang sedang berada dalam performa buruk musim ini. Dari rival AC Milan, Inter Milan kabarnya masuk dalam antrian untuk mendapatkan striker Manchester United Joshua Zirkzee. Inter ingin memulangkan Zirkzee ke Italia untuk memaksimalkan potensinya. Menurut Gol, Labenia Mata mempertimbangkan langkah peminjaman awal dengan opsi pembelian. Manajemen klub merasa bahwa Zirkzee cocok untuk menjadi rekan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram di lini depan. Namun, upaya Inter ini akan mendapat rintangan yang berat karena Juventus juga masih mengincar sang pemain. Menurut Football Italia, karena Carlo Ancelotti akan segera hengkang dari Real Madrid, Juventus akan memanfaatkan situasi itu. Juve akan membajak pelatih fisik Madrid Antonio Pintus. Menurut laporan, Juve sudah mengirimkan proposal kepada Pintus untuk memintanya kembali ke Turin. Ya, sebelumnya, Pintus pernah bekerja untuk Juve pada tahun 90-an dan tahun 2006. Pintus pun kabarnya terbuka dengan kesempatan ini, sebab dirinya sudah lelah terus-terusan menjadi kambing hitam atas rangkaian cedera yang dialami punggawa Real Madrid.
Italia sudah, kita ke Inggris untuk membahas persiapan Spurs yang terganggu jelang final Europa League melawan Manchester United. Dilansir Sky Sport, Spurs kabarnya resmi tak akan diperkuat Dejan Kulusevski di laga final yang akan dimainkan di Bilbao itu. Kulusevski kabarnya mengalami cedera lutut dan telah menjalani operasi. Kini, ia butuh istirahat panjang untuk memulihkan cederanya. Selain Kulusevski, Spurs kabarnya juga tidak akan diperkuat James Maddison dan Lucas Bergkamp lantaran cedera. Masih dari London, ada kabar bahwa Chelsea mendapat investor baru dari Amerika. Pendiri Reddit, Alexis Ohanian, kabarnya telah membeli 10% saham klub London tersebut. Namun, bukan untuk tim pria, melainkan tim wanita. Dilansir Goal, Ohanian yang juga dikenal sebagai suami dari petenis legendaris Serena Williams, juga akan bergabung sebagai dewan klub di Chelsea Women. Itu adalah salah satu bentuk komitmen dari Ohanian kepada Chelsea. Ia tak mau main-main dalam investasi yang kabarnya bernilai 20 juta pound tersebut. Goal juga baru saja mengabarkan perkembangan kondisi cedera yang dialami striker Nottingham Forest, Taiwo Awoniyi. Menurut laporan, kondisi cedera pecah usus yang dialami Awoniyi semakin parah. Kabarnya, usai menjalani operasi pada ususnya, Awoniyi mengalami koma. Operasinya berjalan sukses, tapi kondisi Awoniyi masih belum membaik. Pemain berusia 27 tahun itu pun kini sedang mendapatkan perawatan khusus demi memaksimalkan masa pemulihannya. Mampir sebentar ke Prancis, ada AS Monaco yang baru saja mengumumkan kedatangan Eric Dier. Dilansir situs resmi AS Monaco, pihak klub senang dengan kesepakatan ini. Menurut mereka, Dier selalu menjadi bagian penting baik di Bayern Munchen maupun Spurs. Monaco pun berharap Dier bisa memberikan dampak positif di musim depan. Sang pemain pun telah menyapa para penggemar melalui video singkat yang diposting oleh media AS Monaco. Bek tengah Inggris berusia 31 tahun itu akan menandatangani kontrak 3 tahun setelah kontraknya di Munchen tidak diperpanjang. Masih berbau Bundesliga, ada bintang timnas Jepang, Ritsu Don, yang kabarnya masuk radar Borussia Dortmund. Lansir Get Football News Germany, Dortmund telah menyatakan minatnya pada pemain Freiburg tersebut. Menurut laporan, pihak Dortmund pun sudah melakukan komunikasi dengan perwakilan sang pemain. Namun, Don masih menunggu hingga akhir musim. Apakah Dortmund akan tampil di Liga Champions musim depan atau tidak? Selain Dortmund, Eintracht Frankfurt juga dikabarkan berminat pada Don. Bergeser ke Brazil, kabarnya Carlo Ancelotti akan memanggil beberapa legenda Seleção untuk menjadi asisten pelatihnya. Dilansir Gol, nama Ricardo Kaká muncul sebagai salah satu opsi yang akan menjadi asisten Ancelotti. Kaká pernah dilatih Ancelotti sewaktu di AC Milan. Mereka punya hubungan baik hingga sekarang. Maka dari itu, Don Carlo berharap Kaká dapat membantunya menjalin komunikasi yang baik dengan pemain-pemain Brazil. Kembali ke tanah air, PSSI baru saja merilis harga tiket pertandingan antara Indonesia dan Cina di Gelora Bung Karno. Dilansir Liputan 6, tak ada perubahan signifikan dari harga tiket kali ini. Harga ini sama dengan penampilan terakhir Chai Itses dan kawan-kawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat bertemu Bahrain Maret lalu. Tiket termurah adalah Rp300.000 dan termahal Rp1.750.000. Kabarnya, tiket sudah bisa dibeli per hari ini. PSSI juga mengingatkan calon penonton untuk memiliki akun Garuda ID yang sudah terverifikasi sebelum membeli tiket. Sementara itu, jelang pertandingan melawan Cina, Tom Hai justru membawa kabar duka dari Belanda. Nasib kurang beruntung menimpa Tom Hai. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu gagal menyelamatkan klubnya, Almere City, dari jurang degradasi. Dilansir Suara.com, kepastian itu didapat usai Almere gagal meraih kemenangan di laga krusial pekan ke-33 melawan Fortuna Sittard. Hasil 1-1 melawan Fortuna membuat peluang Almere bertahan di era divisi pupus. Meski musim reguler masih menyisakan 1 pertandingan, Almere City degradasi karena hanya mengumpulkan 21 poin dari 33 pertandingan. The Sun mengabarkan bahwa perwakilan dari tim scouting Manchester United telah memantau anak dari Cristiano Ronaldo, Ronaldo Junior. Menurut laporan, tim scouting United dikabarkan hadir dalam pertandingan yang dimainkan di Kroasia tersebut. Tampil bersama Portugal Under 15, Ronaldo Junior bermain cukup apik meski baru diturunkan pada babak kedua. Menariknya, bukan United saja yang mengirimkan mata-mata ke Kroasia. Bayern Munchen, RB Leipzig, Inter Milan, dan Juventus juga mengirimkan perwakilannya.
Manchester City telah resmi meluncurkan jersey kandang terbaru mereka untuk musim 2025-26. Dilansir 90 Min, jersey tersebut akan dikenakan pertama kali dalam ajang Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Jersey ini dirancang oleh Puma dengan nuansa biru langit khas City dan menampilkan desain unik berupa lorek putih diagonal yang melintasi bagian depan jersey. Desain ini merupakan penghormatan terhadap elemen historis klub yang sebelumnya hanya digunakan pada jersey tandang di era 1970-an. Dari Inggris kita akan bergeser ke Italia. Juventus kabarnya baru saja mencapai kesepakatan sponsor baru untuk musim depan. Dilansir Football Italia, setelah menghabiskan musim 2024-25 tanpa sponsor, kini Juve mengumumkan bahwa mereka akan kembali bekerja sama dengan Jeep dan Visit Detroit. Jeep bukan nama baru bagi Juve. Mereka pernah punya kerjasama yang langgang sebelumnya. Namun Visit Detroit, Biro Konvensi dan Pariwisata dari Amerika Serikat, adalah nama baru. Mereka akan menjadi mitra destinasi utama Juventus dan merupakan yang pertama dari sponsor sejenis yang akan tampil di bagian depan jersey klub Serie A. Kedua sponsor itu diikat kontrak hingga 2028. Meski Manchester City mematok harga yang terbilang murah untuk Kyle Walker, yakni 5 juta euro, AC Milan kabarnya tak akan menyanggupi permintaan itu, sebab Milan tak berminat untuk mempermanenkan Walker. Dilansir Food Italia, awalnya Milan merasa bahwa mendatangkan Walker adalah kesepakatan yang murah dan minim resiko. Namun cedera justru membuat Walker minim kontribusi. Sementara itu pemain muda Alex Jimenez justru tampil optimal saat menggantikan peran Walker. Alhasil, Milan kian ragu untuk mempertahankan Walker. Masih dari Italia, ada Napoli yang mulai bergerak untuk mengamankan tanda tangan bintang Shakhtar Donetsk, Georgi Sudakov. Dilansir Football Italia, Napoli sudah melayangkan tawaran resmi kepada Donetsk. Negosiasi berjalan lancar dan Napoli jadi kandidat utama untuk meminang sang pemain. Menurut laporan, Napoli perlu mengeluarkan dana sekitar 40 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang berposisi sebagai gelandang itu. Melihat kabar bahwa Xabi Alonso akan segera menjadi manajer Real Madrid akhir Mei nanti, para media berusaha mencari tahu bagaimana perasaan Carlo Ancelotti soal ini. Dikutip dari The Standard, Ancelotti menegaskan tidak ada drama di balik kepergiannya dan kedatangan Xabi ke Madrid. Ia mendukung sepenuhnya apa pilihan Madrid. Klub butuh perubahan, pelatih butuh perubahan. Ini hidup, ini bukan drama, hidup terus berjalan, kata pelatih asal Italia itu. Di sisi lain, Barcelona baru memberi bocoran tentang strategi transfer di musim panas mendatang. Dilansir Goal, Deco berbicara ke media bahwa timnya masih butuh beberapa penguatan di berbagai sektor. Deco mengklaim klub terlalu bergantung pada pemain sayap Rafinha dan Lamine Yamal. Maka dari itu, Deco ingin mencari pemain sayap yang memiliki gaya bermain mirip untuk mengurangi beban kerja kedua pemain itu di musim depan. Namun untuk siapa pemain yang dimaksud, Deco belum mau berbicara banyak. Mampir sebentar ke Swiss, Xherdan Shaqiri akhirnya berhasil membawa klub mengakhiri puasa gelar. Menurut PR Pick, Shaqiri yang memutuskan untuk kembali ke Basel pada awal musim 2024-25 telah jadi inspirator di balik kesuksesan tim menjuarai Liga Swiss musim ini. Dirinya tampil sebanyak 31 kali dan mencetak 18 gol dan 20 assist. Ini jadi gelar pertama Basel setelah terakhir kali meraihnya tahun 2017. Ternyata balikan nggak selamanya buruk ya. Dari Swiss kita ke Arab Saudi untuk membahas nasib Roberto Firmino. Dilansir Goal, Firmino baru saja jadi kunci keberhasilan Al Ahly menjuarai Liga Champions Asia musim ini. Namun sang pemain kabarnya tak kerasan berada di Arab. Pihak klub pun terbuka dengan segala kemungkinan. Presiden klub Khaled Al-Ghamdi bahkan sudah mengizinkan Firmino untuk bernegosiasi dengan klub lain. Firmino kabarnya ingin kembali ke Brasil saja. Sejauh ini baru Flamengo klub yang menghubunginya. Sudah sampai ke Asia, akan kurang afdol jika kita tak membahas sepak bola Indonesia. CNN Indonesia melaporkan PSS Sleman mendapat hukuman denda 200 juta rupiah dari Komdis PSSI. Menurut laporan, klub yang dijuluki Super Elang Jawa itu didenda 200 juta rupiah karena ulah supporter di Tribun Stadion. Terjadi penyalaan flare dalam jumlah banyak di Tribun Selatan dan Timur. Terdengar suara mercon sebanyak 3 kali di Tribun Selatan yang semuanya dilakukan oleh penonton PSS Sleman.